Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap, rinci dan detail mengenai kapasitor fisika kelas 12 dalam bentuk 5 soal dan pembahasannya secara lengkap. Tentu saja masih bersama saya, Pak Willy. Oleh sebab itu saya persilakan untuk subscribe bagi yang belum, dan bagi yang sudah, saya ucapkan terima kasih karena telah mendukung channel ini. Silakan juga untuk komen, untuk bertanya, dan share kepada teman-teman yang lain agar saya lebih bersemangat dalam menyiapkan materi-materi selanjutnya. Mari kita mulai. Baik, kita mulai 5 soal kapasitor ya, dengan nomor 1 sebagai berikut. Perhatikan rangkaian di bawah ini. Jadi ini ada gambar rangkaian kapasitor ya. Besar muatan pada kapasitor C5 adalah, nah, untuk menghitung muatan pada kapasitor C5 itu banyak cara. Untuk kali ini saya akan melakukan pendekatan seperti ini. Jadi saya akan hitung dulu kapasitas di sini ya. Kenapa? Karena ini kan rangkaian seri, muatannya sama. Jadi saya harus tahu beda potensial ini atau ini ya. Nah, artinya saya harus menghitung dulu berapa C yang di sini. Kemudian saya gunakan sifat pembagi tegangan pada rangkaian seri. Saya tahu beda potensial ini, dan lalu kita akan hitung berapa muatannya. Baik, untuk lebih jelasnya sebagai berikut ya, saya gambar ulang untuk rangkaian kapasitor berikut ini ya, seperti yang tergambar ya. Jadi ini adalah rangkaiannya. Saya akan hitung dulu ini yang saya sebut sebagai CS1, yang kemudian CS2 ya. Jadi CS1 itu rangkaian seri. Kalau kita hitung berarti seperti CS1 sama 1/6 tambah 1/3. Samakan penyebut jadi 6. Sehingga didapat CS1 ini nilainya 2 farad. Kemudian saya akan hitung, langkah berikutnya adalah menghitung CS2 ya. CS2 juga karena seri ya, bisa dicari dengan 1/12 sama 1/6. Samakan penyebut, didapatkan 4 farad. Jadi nanti saya gabungkan berikutnya untuk menghitung kapasitas di titik ini ya, yaitu ini. Jadi dari atas ini kita dapat CS1 2, dari bawah kita dapat 4. Sehingga C gabungannya kita sebut sebagai C paralel ya. Itu adalah 6 ya. Ini mudah untuk rangkaian paralel, tinggal jumlahkan ya. Nah, setelah itu saya hitung berapa beda potensial VBC ini ya. Ini saya kasih nama ABC ya. Itu pakai sifat pembagi tegangan. Karena ini 6 ini 6 ya, tentu saja VBC menjadi setengah dari V totalnya ya. Jadi setengah kali 12 itu 6 volt. Jadi VBC 6 volt. Nah, setelah ini baru kita ngitung muatan pada kapasitor Q5 itu sama dengan Q4, yaitu yang ini ya. Tinggal kita gunakan Q sama dengan C kali V. C-nya 4 farad dan tegangannya adalah 6 volt ya, seperti berikut. Jadi Q5 adalah C kali V. C-nya adalah gabungan yang ini, yaitu yang CS2 ya. Kemudian V-nya VBC ini ya, yaitu 6 volt. Jadi didapatkan 24 coulomb. Oke, jawabannya yang B. Soal nomor 2. Perhatikan rangkaian di bawah ini ya. Ini rangkaian kapasitor. Tentukan kapasitas ketika P dan Q ya, diukur atau CPQ ini. Nah, di sini kita lihat ada rangkaian titik R dan S ini terbuka ya, sehingga ketika kita mengukur kapasitas CPQ ini berarti kehadiran yang C yang ini dan C ini tidak berfungsi. Kenapa? Karena muatan itu kan tersimpan dalam rangkaian yang tertutup. Jadi ini tidak ada beda potensialnya. Jadi pasti ini tidak ada muatan di sini dan juga di sini. Jadi ini tidak akan diperlukan dalam penghitungan kapasitas CPQ. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat sebagai berikut ya. Ini gambar, saya gambar ulang ya, dengan ini dihapus ya, dihilangkan.
Berarti untuk menghitung C total PQ ini, berarti saya harus hitung dulu ini ya. Ini saya serikan ya. Maka didapatkan sebagai berikut ya, yaitu C serinya. Berarti 1 per C tambah 1 per C tambah 1 per C ya. Udah sama penyebutnya jadi 3 per C. Sehingga CS-nya adalah, hati-hati ya, bukan 3C tapi 1/3C ya. Nah, setelah itu kita dapatkan gambar yang lebih sederhana, yaitu dengan penggabungan ini sudah ditulis di sini. Langkah berikutnya berarti saya harus menghitung C paralel. Ini rangkaian paralel ya, antara C dan 1/3C. Didapatkan gambar seperti ini ya. Dan CP-nya adalah 1/3C tambah C, itu C paralel. Nah, kemudian gambar yang terakhir berarti tinggal kita menggabungkan antara C yang ini dan hasil C paralel. Tentu saja ini rangkaiannya seri, sehingga dengan mudah kita hitung C totalnya, yaitu dari rangkaian seri ya, yaitu 1 per C tambah 1 per 4/3C dan 1 per C dari sini. Ditulis yang ini itu adalah 3 per 4C ya, C-nya di bawah. Setelah itu kita samakan penyebut, kan udah sama ya, kita jumlahkan. Jadi 11 ya, dari 4 tambah 4 tambah 3. Atau C totalnya, yaitu CPQ, yaitu dibalik ya, 4 per 11C. Soal nomor 3 sebagai berikut. Jika C1 10 mikro, C2 20 mikrofarad, dan C3 15 mikrofarad, maka beda potensial listrik atau V pada kapasitor C3 adalah, untuk hitungnya banyak sekali cara ya, sama. Kita akan lakukan pendekatan pakai sifat pembagi tegangan saja, lebih mudah karena tegangannya tahu ya. Artinya saya harus menghitung berapa C yang ini, gabungan rangkaian paralel, dan setelah itu kita gunakan rumus pembagi tegangan saja ya. Jadi saya gambar ulang soalnya sebagai berikut ya. Ini yang akan saya hitung, yaitu C paralel yang ini antara C1 dan C2. Tentu saja kan kelihatan ini jelas paralel, jadi tinggal dijumlahkan antara C1 dan C2 ya. Ini 10, 20, jadi dijumlahkan 30 mikrofarad. Nah, setelah itu baru saya bisa tahu rangkaian pembagi tegangannya atau rangkaian seri seperti ini. Nah, kalau kita menghitung V di sini ya, maka rangkaian pembagi tegangannya berbanding terbalik ya. Ini beda sama resistor. Jadi kalau kita menghitung V di sini, berarti perbandingannya adalah nilai yang ini dibagi jumlahnya kali V totalnya ya. Atau lebih jelasnya tulis V3 itu adalah 30 mikro ya, dibagi dengan jumlah ini dikalikan dengan V totalnya. Ini 30 per 45, 2 per 3 kali 120, jadi 80 volt ya. Ya, soal yang berikutnya adalah soal nomor 4 ya. 4 buah kapasitor dan sebuah baterai dihubungkan seperti pada gambar. Jika beda potensial listrik kapasitor 7 mikrofarad 6 volt ya, jadi yang ini 6 volt, maka beda potensial listrik kapasitor 12 mikrofarad adalah. Nah, untuk kali ini saya akan menggunakan pendekatan agak lain. Saya akan hitung dulu muatan di sini ya. Setelah itu kita bisa hitung V di sini. Dan setelah itu menggunakan sifat pembagi tegangan dari rangkaian seri, kita bisa menghitung berapa V12 di mikrofarad ya. Baik, untuk lebih jelasnya sebagai berikut ya, saya gambar ulang lagi seperti biasa ya. Ini saya beri nama ABC di sini ya, titiknya untuk mempermudah penjelasan. Kita hitung dulu muatan di sini karena C dan V-nya diketahui ya. Jadi kita hitung muatan di sepanjang kapasitor ini, atau kita sebut sebagai QAB ya, C kali V tentu saja. C-nya 7, V-nya 6 volt ya dari sini.
Jadi Ki AB itu 42 mikrocoulomb. Nah, karena ini rangkaian seri, maka saya bisa ngitung juga VBC-nya karena Ki-nya sama ya. Jadi saya hitung VBC-nya, itu Ki per C ya. Ki-nya 42 dari sini, karena rangkaian ini seri, dibagi kapasitasnya 3 mikrofarad. 42 per 3, 14. Ini mikronya coret, coulomb dibagi farad ya volt. Berikutnya saya bisa menghitung, saya akan menggunakan sifat rangkaian seri sebagai pembagi tegangan. Tapi saya harus hitung dulu VAC ya. VAC itu ini. Untuk hitung VAC tentu saja kita pakai yang ini. Artinya penjumlahan dari VAB tambah VBC ya. Jadi VAC adalah VAB tambah VBC 6. Yang ini. Yang ini 14. Jadi 20 volt. Jadi VAC. Nah, untuk membandingkan atau menghitung V di sini, saya harus tahu berapa sih nilai kapasitas total segini rangkaian paralel ini. Berarti saya hitung dulu C serinya, kemudian C paralelnya ya. Nah, bagaimana dengan C serinya? Tinggal kita gunakan 1 per ya, atau rumus cepatnya hasil kali bagi hasil jumlah kalau rangkaian seri. 7 kali 3 dibagi dengan 7 tambah 3, 2,1. Yang ini ya. Kemudian kita paralelkan, kalau paralel tinggal jumlah aja. Jadi C paralelnya adalah 2,1 tambah 3,9. Sama dengan 6 mikrofarad. Nah, setelah ini baru kita bisa menggunakan sifat rangkaian seri, ya, yaitu pembagi tegangan. Tapi ingat, perbandingannya adalah berbanding terbalik. Jadi ketika kita menghitung V di 12 mikrofarad, ya, itu kita bukan 12 per 6. 6 dari sini ya. Yang dari C ini, tapi terbalik, jadi 6 per 12 kali diketahuinya adalah tadi berapa volt sini, 6 volt ya, jadi 6 per 12 kali 20 volt. 20 volt ini dari VAC ini berbanding terbalik ya. Oke. Ya, kita memasuki soal yang terakhir ya dari 5 soal kapasitor. Soalnya sebagai berikut. 3 buah kapasitor identik C1, C2, dan C3 yang masing-masing kapasitasnya 6 mikrofarad dihubungkan dengan baterai 12 volt seperti gambar. Oke, jadi ini ada baterai. Kemudian ada 3 kapasitor C1, C2, C3 yang kapasitas sama yaitu 6 mikrofarad ya. Tentukan muatan tiap kapasitor, berapa muatan di sini, sini, dan sini. Kemudian kapasitas total kapasitor. Berarti kalau kita ganti jadi satu kapasitor, berapa nilai kapasitasnya. Dan terakhir energi yang tersimpan. Oke, untuk menghitungnya saya gambarkan terlebih dahulu ya untuk rangkaiannya seperti berikut. Ya, nah untuk menghitung muatan tiap kapasitor, sepertinya lebih baik kita mulai dari yang diketahui dari tegangannya ya. Nah, dari sini kelihatan bahwa C3 itu paralel dengan 12 volt. Artinya saya sudah tahu bahwa tegangan di C3 12 volt. Kemudian untuk menghitung V masing-masing V1 dan V2 saya gunakan rangkaian pembagi tegangan. Jadi 12 volt dibagi di sini-sini. Karena di sini C-nya sama berarti nanti tinggal setengahnya ya. Oke, kita mulai dengan perhitungan Q3 dulu. Q3 sama dengan C kali V ya. Ini C-nya 6 mikrofarad, V-nya 12 volt karena rangkaian paralel ya. Jadi Q3-nya 72 mikrocoulomb. Oke. Nah, bagaimana dengan Q1 dan Q2 ya? Jadi kita hitung dulu V-nya, baru kita hitung Q-nya ya. Jadi Q1 itu pasti sama dengan Q2 ya. Jadi kita hitung V-nya dulu. V1 beda potensial di kapasitor 1 itu sama dengan V2 tentu saja karena C-nya sama. Itu setengah kali 12 ya, karena sama C-nya jadi tinggal setengahnya aja. Jadi Q1, Q2 itu sama C kali V, nilainya adalah 6 mikrofarad dari kapasitasnya dikali 6 volt. Jadi 36 mikrocoulomb itu adalah nilai untuk Q1 dan Q2 ya. Jadi yang A selesai. Kemudian yang B kapasitas total. Oke. Ini mungkin untuk menghitung C totalnya agak sedikit sulit gambarnya. Saya rubah sedikit, modifikasi sehingga jadi seperti ini ya.
Jadi lebih mudah ya. Tentu saja kita bisa melihat dengan jelas sekarang, oh berarti kita harus menyelesaikan ini dulu dengan cara di seri, kemudian kita jumlahkan dengan C3 secara paralel. Oke, jadi kita hitung dulu C serinya. Kalau sama ya tinggal setengahnya ya, atau hasil kali bagi hasil jumlah. Jadi 3 mikrofarad C serinya. Kemudian C paralelnya berarti 3 ini dijumlahkan dengan C3, yaitu 6. Jadi 9 C totalnya. Berikutnya untuk menghitung energi tersimpan dalam jaringan, ya berarti energi total. Nah, karena C totalnya sudah tahu, lebih baik kita gunakan W sama dengan setengah CV kuadrat ya, untuk C total ya. Bisa juga dari masing-masing kapasitor W1, W2, W3 kita jumlahkan, tapi kayaknya lebih cepat kita gunakan rumus setengah CV kuadrat dengan C-nya C total aja. C totalnya dari sini ya, 9 mikrofarad dikali V-nya 12 volt. Ya. Setengah kali 9 kali 144 ya. Jadi 648, ini mikronya ada di sini. Farad kali volt kuadrat ya, itu joule ya. Karena ini satuan energi. Demikian pembahasan mengenai kapasitor fisika kelas 12 dalam bentuk 5 soal dan pembahasan. Saya berharap bisa dipahami apa yang saya jelaskan. Jika ada pertanyaan mengenai isi video ini, tinggalkan komen, dan bila teman-teman suka, silahkan like. Jangan lupa untuk menekan lonceng notifikasi ya, untuk mendapatkan info terbaru mengenai video dari channel ini. Selamat bertemu kembali di video-video selanjutnya.